Udah ya. Ya, akal saya kan berjalan, Pak. Udah ya. Dialog. Jadi kalau di publik terjadi kekacauan dalam soal LPG dan itu akibat dari peraturan menteri sebagai alat presiden, presiden ikut bertanggung jawab. Tetapi bila peraturan itu tidak dikonsultasikan pada presiden, maka menterinya yang mesti digusur, dilengsarkan. Kan nggak mungkin presiden menginginkan adanya kekacauan di dalam kebijakan yang dia inginkan. Coba bayangkan, kalau sekelas presiden aja tidak tahu dan tidak dilapori, terus menteri yang bikin kebijakan itu, yang tiba-tiba mengambil keputusan itu, atas izin dan instruksi dari siapa coba? Kalian tahu kan, atas instruksi dari siapa? Di negara ini, paling gampang untuk mengalihkan isu adalah dengan mempermainkan nasib rakyat kecil, menyusahkan urusan perut rakyat kecil, mengambil kesenangan dan kemudahan rakyat kecil. Seperti contohnya kemarin nih, ketika ada mantan presiden yang masuk nominasi tokoh terkorup versi OCCRP. Tiba-tiba pelatih timnas kita, Sinteyong, yang lagi bagus-bagusnya, tiba-tiba dipecat. Dan sekarang ketika kasus pagar laut hampir ketahuan siapa yang menginstruksikan, sekarang tiba-tiba si Bahlul bikin peraturan penjualan gas secara ecer dilarang. Emang paling gampang di negara ini untuk mengalihkan isu adalah dengan mempermainkan urusan perut rakyat kecil. Itu senjata utama. Woi, Bahlul! Seharusnya si Bahlul itu sadar bahwa Indosiar udah lama ngasih spoiler. Gua mah ngingetin lu aja, Lil. Takutnya banyak yang doain lu nggak baik. La ilaha illallah. Awas, ada mobil, minggir. Awas. Astagfirullahaladzim. Bapak, ayo kita angkat tabung gasnya, ayo. Saudara-saudara sekalian, nggak benar, ini serius. Aneh ini, kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil Menteri Investasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kemarin akhirnya terbongkar ya melalui Dasko, yaitu kader Gerindra yang mengatakan bahwa pengecer dilarang jual LPG 3 kilo, akhirnya terungkap bahwa itu bukan kebijakan dari Prabowo. Artinya aturan yang dibuat oleh Bahlul, yaitu sebagai Menteri SDM, ya, ini patut dicurigai atas perintah siapa, atas pesanan siapa ya. Sehingga terjadi kegaduhan di masyarakat, bahkan terjadi antrian panjang, gas langka, sampai kemarin kita lihat Bahlil pun ya disemprot oleh warga masyarakat yang benar-benar disemprot oleh warga masyarakat yang lagi antri gas, sampai anaknya pun menunggu kelaparan. Ini benar-benar cukup menyedihkan sekali. Dan ini adalah keputusan daripada Bahlul. Nah, sampai netizen ya di luar akhirnya berspekulasi, jangan-jangan memang ini adalah perintah dari Mulyono. Kita tahu bahwa Bahlul ini adalah tuannya Mulyono ya. Walaupun dia menjadi menterinya Prabowo, tetapi ya tuannya itu adalah Mulyono. Dan itu sangat jelas sekali. Bahkan salah satu pengamat politik mengatakan Bahlil ini sengaja bikin skenario agar rakyat benci Prabowo. Jadi menurut salah satu pengamat politik yaitu Muhammad Sutisna, dia mengatakan kekisruhan gas melon ini berawal dari kebijakan Menteri Bahlil atau Bahlul yang kebijakannya tersebut ternyata bukan instruksi Presiden Prabowo. Kita lihat ketulusan seorang Prabowo kepada rakyat tak perlu diragukan lagi. Jadi menurut pengamat politik itu mengatakan ketulusan Prabowo terhadap rakyat Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Ini ternyata sengaja menurut pengamat politik dilakukan oleh Bahlul ya, yaitu membuat kebijakan sehingga terjadi kelangkaan gas melon. Dan pada akhirnya pun Prabowo menginstruksikan supaya pengecer bisa menjualkan gas melon kembali. Jadi kegaduhan ini memang menurut pengamat politik ini sengaja diciptakan oleh Bahlil ya, supaya rakyat benci sama Prabowo, mencoreng nama Prabowo ya.
Jadi nama baik Prabowo akhirnya benar-benar menjadi bulan-bulanan dari masyarakat ya. Bahkan kemarin Bahlil ini akhirnya dipanggil oleh Prabowo ke istana. Sampai pada akhirnya pun ya, dicecar wartawan akhirnya bungkam tanpa satu bahasa pun, diam 1000 bahasa Bahlil. Artinya bisa-bisa Bahlil ini memang kena omel ya, dimarahin Prabowo. Saat dicecar wartawan aja dia diam 1000 bahasa, tidak berani berkomentar apa yang ditanya wartawan. Pertanyaannya udah berkali-kali Pak. Tapi emang bener Pak Presiden Prabowo nggak tahu ya Pak Bahlil ya? Pak Bahlil, berarti emang nggak tahu ya Pak Bahlil? Berarti nggak lapor ke Pak Prabowo Pak Bahlil? Pak Bahlil, berarti nggak lapor ke Pak? Nggak lapor ke Presiden Pak Bahlil terkait kegiatan TV ini? Makasih Pak. Berarti nggak laporan ya Pak Bahlil ke Pak Prabowo soal kebijakannya Pak? Pas dikit Pak. Ya. Jadi kita bisa menduga jangan-jangan memang Bahlil membuat kebijakan tersebut atas perintah tuannya adalah Mulyono. Kita tahu ya bahwa kasus pembakaran laut ini menyeret Mulyono ya. Jadi masalah kelangkaan gas ini yang dibuat oleh Bahlil ini sengaja untuk mengalihkan perhatian masyarakat terhadap masalah gas dari yang tadinya cukup viral yaitu pembakaran laut, sengaja dialihkan karena kita tahu bahwa Mulyono memang ya terlibat ya terseret dalam kasus pembakaran laut ini. Jadi bisa-bisa saja dia menerima perintah dari Mulyono. Kita tahu di pemerintah Prabowo Mulyono ini masih punya kuasa sekali ya, banyak tangan-tangannya di kabinetnya Prabowo, seperti salah satunya Bahlil ini masih sangat setia kepada Mulyono. Dan kalau kita lihat lagi ya, dulu ada video Prabowo yang pernah mengatakan bahwa Bahlil ini bukan lulusan dari luar negeri, tetapi kok bisa menjadi seorang menteri SDM? Kok bisa menjadi seorang menteri investasi sampai sekarang pun menjadi menteri SDM? Saya agak aneh juga beliau dipilih jadi menteri investasi. Biasanya menteri investasi, ya kan, itu lulusan universitas di Amerika. Iya kan? Harvard University atau Stanford atau Berkeley. Kalau nggak Amerika, minimal Inggris lah, ya. Oxford University, Cambridge atau Sorbonne. Saudara-saudara sekalian, nggak benar, ini serius. Aneh ini, kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil menteri investasi? Apalagi beliau dari Papua kan? Biasanya itu jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal gitu-gitu. Beliau pilih Menteri Investasi. Waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Bahlil, Anda pelan-pelan, saya nanya yang nggak enak, tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari universitas mana? Pak, universitas saya nggak ada di Google, katanya. Habis itu, Anda kalau ketemu investor asing gimana? Ya kan? Saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak, gitu kan? Dia bilang ke saya, Pak, nggak ada masalah Pak itu pengusaha pejabat dari Korea juga nggak bisa bahasa Inggris, dia bilang gitu. Dari Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya punya 4 penterjemah, dia bilang. 1 bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman. Jadi banyak sekali masyarakat maupun netizen menghendaki Bahlil ini dipecat saja. Ini bisa-bisa ini menjadi duri dalam kabinetnya Prabowo ya. Jadi Prabowo nanti membuat kebijakan yang benar-benar memihak rakyat, bisa-bisa Bahlil ini mengacaukan, membuat gaduh lagi. Jadi sebaiknya masyarakat meminta Pak Prabowo untuk
memecat si Bahlil ini ya. Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar dari netizen. Guys, aku mengungkap sisi lain dari Bahlil Lahadialah. Kalau aku lebih suka menyebutnya Bahlil Badala. Badala itu kalau dalam bahasanya orang Jawa tiba-tiba nggak ngerti dari mana, tahu-tahu dia jadi ketua Golkar, nggak ngerti kapan sekolahnya, siapa pembimbing disertasi, tahu-tahu dia jadi doktor, waktunya cuma 18 bulan. Jadi kalau melihat isu yang berkembang ya, kemarin sekitar waktunya antara 18 sampai 24 jam ya, menjadi trending topik, menjadi sumber pemberitaan di mana-mana, itu adalah tentang dilarangnya pengecer itu menjual gas LPG 3 kilo atau gas melon, lalu kemudian disampaikanlah di pangkalan. Dan ini lagi-lagi Bahlil guys ya, Bahlil mengatakan karena selama ini tidak sesuai, ada beberapa orang membeli lebih dari satu dan sebagainya. Apa yang disampaikan Bahlil ini bertolak belakang dengan keinginan Pak Prabowo. Pak Prabowo menginginkan rakyat ini dilindungi, rakyat ini dimudahkan, salah satunya pupuk, bahkan ini kontroversi dengan sikap Pak Prabowo yang ingin menghentikan pasokan gas kepada negara tetangga, terutama adalah Singapura. Nah, di dalam bahasa ketatanegaraan, apa yang disampaikan oleh Bahlil yang kemudian diralat oleh pengurus Partai Gerindra ya, Sumi Dasko, bahwa Pak Prabowo memerintahkan untuk menjual kembali secara eceran ya. Ini menjadi satu pertanyaan guys, apa yang dilakukan Bahlil ini? Melakukan koordinasi, komunikasi, minta izin dulu kepada Pak Prabowo apa tidak? Kalau tidak, menurut saya secara ketatanegaraan, karena Pak Prabowo ini juga mantan petinggi militer, ini namanya insubordinasi guys. Bahasa awamnya adalah membangkang. Orang yang membangkang kayak Bahlil ini layak dipecat. Dari awal saya sudah melihat ya, Bahlil, Tito Karnavian yang keberatan reorganisasi polisi, padahal dia sudah bukan polisi. Ini menteri-menteri yang ruwet kata Jokowi. Jadi menteri titipan Jokowi ini ya ilmunya seperti Jokowi, bikin ruwet. Karena itu Pak Prabowo, kalau Anda ingin mendapat dukungan lebih besar, karena dibalik pemerintahan Anda itu, inside story-nya itu ada cakar-cakar yang ingin meruntuhkan kredibilitas Pak Prabowo terhadap Bahlil, doktornya saja menjadi kontroversi, maka Senat Akademik Universitas Indonesia harus juga bertanggung jawab. Kenapa ada dokter sebodoh ini? Salam akal waras saya titip kepada Pak Prabowo supaya didukung masyarakat Indonesia yang lebih besar ya. Itu pecat Bahlil ya, pecat Tito Karnavian, pecat menteri-menteri yang tidak bertanggung jawab, termasuk menteri daerah tertinggal. Salam akal waras, tetaplah menjadi orang merdeka, hidup sebagaimana layaknya orang yang di negara merdeka. Terima kasih. Netizen, bagus nih kata-katanya. Pak Prabowo dibantu oleh alam dalam menseleksi pembantu-pembantunya. Wah, jadi emang pelan-pelan tuh kontroversi-kontroversi kan timbul tuh. Ada yang minta 20 triliun, ada yang pakai kop surat untuk acara keluarga. Tiba-tiba ada insiden es teh, terus ada RI 36. Ada menteri yang didemo sama karyawannya, saudara. Untuk kali pertamanya dalam kehidupan kita bernegara, ada menteri yang didemo sama karyawannya. Terus kemudian ada case pagar laut. Belum lagi ada menteri yang ngaku ngangkat staf khusus, nggak tahu sejarahnya gimana. Untung aja cuma buzzer, kalau teroris bagaimana, saudara-saudara. Nah itulah dia kontroversi pembantu-pembantunya presiden. Nah ini ada kaitannya memang dengan etika politik, ya. Apalagi orang dekatnya presiden baru-baru ini habis marah-marah sama anak-anak SD. Ayam gak enak, pala lo PA. Wah, situ cobain. Makanya anak-anak itu biasanya kalau enak dia bilang enak, kalau nggak enak dia bilang nggak enak. Kenapa? Batasnya anak-anak itu cuma dia enak nggak enak karena bukan dia yang bayar. Kalau ada bayar ya habis itu ya komplainnya banyak. Tapi ini kan masalah
Kalau nggak enak ya udah nggak enak aja. Mungkin juga keasinan, mungkin juga ayamnya keras, mungkin juga ayamnya bukan ayam. Lagi rame nih soal LPG 3 kg. Sampai ada rakyat yang meninggal karena kelelahan ngantri. Para lansia, orang miskin disuruh pergi ke agen distributor untuk beli LPG 3 kg langsung. Yang biasanya ke pengecer. Nah, ini kebijakan yang aneh. Alasannya karena banyak pengoplos yang mengambil manfaat. Alasannya karena bocor ke industri, dibeli oleh yang tidak berhak, harganya lebih tinggi, subsidi tidak tepat sasaran, tapi yang dihukum rakyat. Gimana sih? Kenapa ada yang ngoplos? Kenapa bocor ke industri? Kenapa dibeli yang tidak berhak? Berarti kan pengawasannya, penegakan hukumnya yang salah, bukan rakyatnya. Kan gitu. Kenapa bisa mahal dijual ke rakyat di luar patokan? Ya karena tidak ada pengawasan, tidak ada penegakan hukum. Ada kong kali kong, aparat tidak bergerak. Kan itu. Loh terus kenapa yang disiksa rakyat? Mikir. Kan gitu. Kalau tidak mau terjadi penyelewengan ya penegakan hukum dong. Kalau tidak mau pengecer ya kalian antarlah ke kampung. Langsung ke rumah warga. Gitu loh. Suruh mereka mendaftar. Tanggal berapa mau diantar tuh sama agen distributor. Supaya tepat sasaran, pasti biayanya lebih murah daripada kebocoran. Kenapa rakyat disuruh ngantri Pak, sampai ada yang meninggal. Harus ninggalin dapur, nggak bisa jualan. Sesat pikirnya kebangetan deh. Kalian yang nggak bisa kerja, rakyat yang dihukum. Kebangetan.